قال محمد هو ابن مالكي أحمد. Alhamdulillah, Bu Winda semalam sudah pulang dari Jakarta. Oh ya Bu, apa saja agenda-agenda Ibu di Jakarta Bu? Lebih kurang 2 hari di sana ya Bu. Ya, alhamdulillah kegiatan saya di Jakarta. Pertama, kita diundang oleh Perkumpulan Rumah Seni Asnur Luas Jakarta di bawah pimpinan Bang Asrizal Zul untuk mengikuti kegiatan Malam Penganugerahan Perluas 2022, kemudian juga Malam Peluncuran Buku Gurindam Kalbu yang diserahkan oleh Muri Indonesia, namun sekaligus diakui sebagai Muri Dunia karena diikuti oleh 1.200 penulis Gurindam Kalbu dan bukunya sudah diterbitkan saat itu juga. Oh ya Bu, penghargaan yang didapatkan Bu, yang pertama boleh dipegang dulu Bu. Yang pertama ini? Ya, penghargaan yang didapatkan menjadi jelas. Saya tidak tahu juga saya dapat meraih video terbaik Gurindam Subhanallah. peringkat pertama tingkat ASEAN. Karena sangat banyak sekali dari Brunei, dari Singapura, dari Indonesia, khususnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Senimannya se-ASEAN Bu ya? Ya, mengikuti. Selain kita menulis Gurindam Kalbu, karangan ciptaan kita sendiri, yang ada 1.200 lembar buku, ya, sehingga kita juga diakui Muri nih. Ini penghargaan dari Muri Bu ya? Ya. Perkumpulan Rumah Seni Asnur diberikan kepada Winda Harniati MPD, Ya. penulis kumpulan Gurindam Kalbu se-ASEAN, mencatat rekor Muri. Ya. Buku Gurindam dengan penulis terbanyak, Subhanallah. Ya. Berapa lembar tadi Bu? 1.200 lembar. 1.200 lembar, luar Dan biasa. salah satunya saya termasuk penulis dalam karya Gurindam Kalbu yang isinya tentang nasihat. Nah, kebetulan juga karena saya sudah menulis, saya kirimkan karya, kemudian divideokan, ya. Nah, ya saya kirimkan saja karena saya dengan Gurindam itu merupakan sudah mendarah daging, menyatu. Saya lantunkan dengan berbagai macam irama dalam video sesuai dengan karakter saya lah ya. Kemudian juga ternyata hasil video saya itu se-ASEAN nilai yang terbaik 1. Subhanallah. Ya, dan juga saya tidak tahu bahwa saya itu Bahwa saja Ibu dapat juara gitu Bu ya? tidak, karena saya tidak ada presentasi, saya juara tidak ada. Yang jelas saya diminta juga untuk konser Gurindam Kataraga bersama artis ibu kota Paramita Rusady. Para artis-artis yang sering dinonton TV itu Bu, Ya. siapa aja Bu artisnya Bu? Paramita Paramita Rusady, Rusady, ha. kemudian Blo Rosa, kemudian juga Ibu Tuti, Bu Dr. Tuti, dan juga Bang Asrizal Nur juga, dan penggiat seni lainnya ya. Saya tampil di malam konser Kataraga berkolaborasi dalam kegiatan di sana begitu. Di mana tempatnya Bu? Nah, tempatnya kami dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jakarta Selatan tempatnya ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya? Oh ya Bu, sebelum mendapatkan titik hasil ini Bu, bagaimana awal prosesnya itu Bu? Dari pendaftarannya sampai Ibu mendapatkan 2 penghargaan ini Bu. Prosesnya dari awalnya gimana Bu? Boleh diceritakan? Ya, kalau menurut saya intinya saya niat saya lillah ta'ala, karena saya selaku penggiat budaya, saya suka dengan Gurindam dan mendarah daging, saya ikuti saja gitu ya. Terus saya ditelepon bahwa saya diminta untuk pengisi acara dalam Malam Penganugerahan Perluas tahun 2022 di Taman Ismail Marzuki, dan juga saya mengikuti konser bersama artis-artis ibu kota dan penggiat seni lainnya, dan juga di malam penganugerahan itu juga saya diminta untuk menampilkan Gurindam Kalbu dalam bentuk dramatisasi begitu. Ya, ini luar biasa ya, saya ikuti ya, dan saya tampil bersama penggiat yang ada dari Malaysia, kemudian dari ASEAN, dan kawan-kawan kita dari Indonesia yang luar biasa bisa berkolaborasi. Dan saat kami tampil itu
kita kan jauh-jauh nih. Iya, Bu. Ada dari Malaysia, ada dari Singapura, Brunei, ada yang dari Aceh. Nah, di saat kami sampai di sana di hari Sabtu kami gladi. Gladi baru kami dramatisasi itu latihan di sana. Saya juga membaca Gurindam Kalbu. Mereka ya berdramatisasi apa yang saya bacakan. Tapi benar-benar alhamdulillah luar biasa. Eh, luar biasa. Berarti latihan dulu sebelum tampil itu, Bu ya. Iya. Tapi secara apa? Spontan gitu ya latihannya. Iya, kita dari berkonsep tapi kita kan belum pernah ketemu nih, Iya. kan? Nah, pas di Jakarta lah kita gladi untuk malam penganugerahan dan saya diberi kepercayaan juga di malam penganugerahan itu tampil dengan berkolaborasi membacakan Gurindam 12 pertama itu dengan dari Malaysia, kemudian juga di acara inti saya juga tampil dramatisasi membaca Gurindam Kalbu dengan kawan-kawan se-Indonesia. Oh ya, Bu. Apa, Bu, kesan yang paling apa, Bu, ketika di Jakarta, Bu? Apa ya kesan yang paling apa yang menyentuh sekali, Bu? Ya, pertama alhamdulillah suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya Winda dipercaya untuk tampil di panggung sebesar itu ya di Taman Ismail Marzuki bersama artis-artis hebat juga, Paramita Rusadi, dan ini ada bukunya. Iya. Di sini boleh saya bacakan. Di sini adalah karena saya juga termasuk dalam pengisi acara dan diundang sebagai pengisi acara juga ini dari Perwas. Nah, di sini semua dan pada malam festival itu ya ini sini ada profil saya juga karena saya pengisi acara ya. Di sini ini konser Multimedia. Festival Gurindam ASEAN, konser multimedia puisi Gurindam Kartaraga karya Asrizal Nur. Di sini ada ini profil saya juga ada dalam ini, alhamdulillah ya. Nah, ini Bang Asrizal Nur, ini Paramita Rusadi, kemudian saya Yang ini ada Puan Winda ada, Hardiani. ya, Bu Dokter Tutik, dan ini saya. Bisa disupilkan, Bu? Iya, Ya, ini. ya. Ini profil saya Winda Harniati ya. Ini bisa dilihat dalam Festival Gurindam ASEAN ya. Ini banyak ini pelaku-pelaku seni yang terlibat dan pendukung acaranya seperti Bang Epi Martison yang sudah berkolaborasi membuat musik saat saya tampil, kemudian juga dia sebagai penata musik, kemudian ada lagi Bang Willy ya sebagai penata pertunjukan, kemudian juga ada Bang Andika Montong, beliau adalah sebagai penata musik ya. Jadi luar biasa bersama orang-orang hebat dan juga artis lain Paramita Rusadi juga ada Glorosa ya. Nah, jadi didukung juga ini saya bacakan juga nih penata videonya ada Yudi Elwayu, kemudian penata geraknya ada Eeng Koti, ada dari penata lampunya Parulian, dan penata artistiknya adalah ini adalah orang-orang hebat di sana juga. Saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Ini suatu penghargaan yang luar biasa dan saya tidak pernah untuk berambisi untuk ini, tapi Allah beri jalan karena saya selalu memelihara kearifan lokal yang tradisi, dan di saat saya tampil saya diberi apresiasi luar biasa dari kawan-kawan seluruh negara ASEAN yang ikut, Brunei, Singapura, Malaysia, dan juga kawan-kawan se-Indonesia yang luar biasa, sehingga kami di sana juga sempat menjadi silaturahmi yang memperkuat silaturahmi di dalam agenda perkumpulan rumah seni Asnor, dan saya baru pertama ikut langsung dapat terbaik satu yang luar biasa. Sembah sujud syukur terhadap prestasi yang saya raih. Bu, para pemirsa Imam nih rindu nih, Bu. Alhamdulillah Ibu mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama video Gurindam Kalbu ASEAN pilihan Perwas Perkumpulan Rumah Seni Asnor, kemudian mendapatkan rekor muri. Bu, dari penghargaan ini apa filosofinya, Bu? Dan bagaimana memotivasi para siswa-siswa kita dengan Ibu mendapatkan reward ini? Ya, dan salah satunya adalah untuk mencari para generasi muda, generasi emas yang mencintai yang tradisional itu sulit, langka. Nah, bagaimana
upaya yang saya lakukan adalah karena di sekolah saya adalah seorang pendidik dan kepala sekolah. Tentu di sekolah saya yang dulu saya kembangkan ya. Karena anak didik saya, alhamdulillah setiap acara itu saya kasihkan contoh gurindam saya agar mereka bisa berlatih anak-anak yang berbakat. Dan juga ini jadi pembiasaan ya untuk anak didik kita di sekolah. Kemudian juga harapan kita kepada anak-anak generasi muda tidak hanya di Siak saja, khususnya di negeri Melayu Indonesia, cintailah budaya dan kearifan lokal. Ini yang membuat kita besar gitu ya, membuat kita semakin bisa berkarya gitu ya. Bukan yang modern-modern itu tadi, yang tradisional itu yang sekarang dicari orang. Kita hebat itu karena kearifan lokal kita yang bisa kita kembangkan menjadi jati diri anak Melayu. Karena kalau tak kita kembangkan, nanti kepada siapa lagi kita harus meregenerasikannya, rangkul para anak-anak muda kita agar mereka cinta dengan budaya lokal. Kan gurindam ini termasuk budaya klasik ya. Yang kita kenal adalah gurindam Raja Hali Haji yang di dalamnya juga berisikan tentang nasihat petua. Begitu juga gurindam Kalbu yang sudah ditulis oleh 1.200 peserta se-ASEAN. Di situ juga berisikan tentang nasihat ya, tua yang inti tentang kalbu jiwa gitu ya. Dan juga saya di saat acara di Jakarta di Taman Ismail Marzuki juga diberi kepercayaan tampil gurindam Kartaraga tentang jiwa. Semuanya Kartaraga itu jiwa ya? Ya, seluruh tubuh kita. Ada tangan ini kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Untuk apa gunanya? Mata kita ini seperti dalam yang karya Bang Asrizal dalam buku Kartaraga. Di sini disampaikan ya, tangan itu untuk apa gunanya, dan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya kan. Kemudian juga contoh kepala, apa tanda berkepala lapang ya, terbuka menerima pikiran orang. Apa tanda kepala sempit, mula bicara berpikir sulit. Ini kalau kita bawakan secara ini ya. Tapi kalau saya membawakannya dengan lantun. Ada irama-irama ya. Yang itu yang membuat unik. Kalau orang mungkin biasa, saya dilantunkan dengan berbagai macam irama yang saya bawakan, yang saya pernah ketahui gitu. Jadi sehingga berbeda nuansa video yang saya buat itu dengan kawan-kawan kita yang dari daerah lainnya, dengan iramanya yang sudah ini tidak sumbang, yang tentu Dewan Juri lah yang lebih tahu ya begitu. Oh ya Bu, kalau Ibu ini kan udah pegiat Kabupaten Siak dan Riau juga dan nasional. Yang dari perwakilan Riau selain Ibu siapa saja yang mengikuti? Oh iya, kita dari Riau itu mendapatkan penghargaan gurindam terbanyak dari Perwas, karena memang dari Riau itu yang mengikuti festival gurindam menulis buku itu ada 40 orang menulis. Dari 1.200 peserta itu dari Riau itu ada yang hadir kemarin itu 40. Maka kita disambut di bandara. Nah, alhamdulillah ada penyambutan di sana di ya. Bandara oleh tim dari Jakarta, karena itu ramai rombongan ya kan. Dan juga Riau itu mendapat penghargaan terbanyak 2. Yang terbanyak 1 itu saya lupa di mana kemarin itu, banyak karena banyak ya kategorinya. Riau luar biasa ya. Salah satunya kami dari Siak ada beberapa orang juga, dan saya termasuk yang terbaik videonya. Kemudian ada juga yang penghargaannya itu kabupaten yang terbanyak mengirimkan karya-karya juga mendapat penghargaan. Salah satunya ada Bengkalis, sudah itu mana lagi saya lupa karena banyak juga. Nah, jadi itu dia. Oh ya Bu, gini Bu, besok hari guru, besok hari ibu berketepatan tanggal 22 Desember. Mohon maaf Bu ya, beberapa bulan yang lalu orang tua ibu telah tiada. Oh ya Bu, apa pelajaran daripada sosok seorang ibu yang melahirkan ibu dan ibu tetap tegar sampai sekarang ini? Ya. Apa pelajaran, kenangan dengan ibu? Walaupun orang tua saya baru beberapa bulan yang lalu ya, baru 40 harian saat saya di Jakarta.
saya berada di Jakarta sambil mengambil penghargaan dan saya tidak tahu sama sekali. Tapi mungkin itu berkat doa orang tua saya. Dan saat itu juga di rumah sedang melaksanakan doa, saya gitu datang ya, itu, Bu. ya, Iya, Bu. 40 hari. Dan saya juga memperoleh penghargaan. Nah, siapa sih yang tak sedih orang tua tak ada ya. Kemudian yang selalu support dengan anaknya. Namun kita tidak boleh terlarut dengan kesedihan itu. Ya, yang pergi jelas orang tua kita sudah pergi, namun masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita ke depannya ini, ya kan? Dan selalulah berbuat yang terbaik. Kita menjadi seorang anak yang selalu mendoakan untuk orang tuanya. Kalau di saat dia hidup, dialah surga kita di dunia. Kalau sudah tiada, doa kita lah yang harus mengalir untuk orang tua kita. Makanya kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Dan jasa orang tua kita tidak akan terbalaskan. Dan juga pada hari ibu tanggal 22 Desember nanti, saya mengucapkan selamat hari ibu buat ibu-ibu hebat seluruh Indonesia. Dan bagi juga ibu-ibu hebat yang orang tuanya sudah tiada, kita tetap mendoakan orang tua ibunda tercinta kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Kemudian bagi yang sudah tiada, kita tidak boleh terbawa harus dengan kondisi yang ada, namun tetap mendoakan dan teruslah berbuat. Intinya kita tetap mendoakan orang tua kita walaupun sudah tiada. Jangan berputus asa, jangan kecewa, karena yang sudah tiada tetap mereka sudah kembali kepada Allah. Yang masih yang banyak harus kita urus, tetap kita fokus berbuat yang terbaik. Pertanyaan terakhir, Bu. Ini, Bu, motivasi dan tak berhenti-berhentinya, dan apa kata motivasi bagi para ananda hebat SMPN 1 Mumpura dan para ananda yang lainnya, kemudian nasihat untuk para guru-guru nih, Bu. Iya. Nah, jadi saya berharap dengan prestasi yang saya raih, Ibu Winda itu dirasa hebat sendiri. Ibu Winda hebat kata orang, itu kata orang bukan kata saya. Ya, saya ingin juga ada melahirkan guru-guru hebat saya di SMP 1 Mumpura, melahirkan anak-anak hebat saya dari SMP 1 Mumpura, ya khususnya di tempat saya mengajar, karena saya tidak akan hebat sendiri tanpa dukungan mereka, ya. Jadi memang saya hebat karena bersama, dan saya berharap anak-anak didik saya dengan prestasi saya raih, dengan saya juga mengajarkan mereka, mensosialisasikan kepada mereka, ini loh ya Gurindam, ini loh syair. Kita akan semester depan ini kita akan buat proyek sekolah penggeraknya adalah Jom Bersair. Jadi anak-anak kita juga akan kita ajarkan bagaimana cara membuat syair, bagaimana melantunkan irama syair, bagaimana menciptakan, mengarang syair, dan juga nanti akan bisa melahirkan sebuah buku hasil karya siswa-siswi SMP 1 Mumpura. Karena kita juga adalah sekolah penggerak, ada proyeknya tentang tentang kearifan lokal, Jom Bersair, mengajak mereka untuk bersair, mencintai kearifan lokal gitu. Terima kasih waktu dan tempatnya, Bu, ya. Semoga wawancara kita ini menjadi inspirasi untuk peserta didik, untuk guru-guru dan para pegiat-pegiat seni yang ada di Kabupaten Siak. Ya, terima kasih waktunya juga. Sudahi. Selamat Hari Guru, selamat Hari Ibu tahun 2022. Semoga kita menjadi ibu yang terbaik buat keluarga kita dan juga buat anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, tetap kita harus menjadi memberikan perhatian khusus buat anak-anak kita, anak-anak yang kita di rumah, di sekolah maupun di sana. Mungkin itu saja. Sesudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sekitar setengah jam sampai setengah